Tetap optimis saudara, dan shalom untuk kita semua. Perenungan kita pada hari ini, hari Kamis saudara, tidak terasa. Perenungan ini kita terus memuncak saudara untuk berbicara tentang terobosan. Nah, sebelum kita memulai, saya mau mengajak kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih di mana kami kembali ingin memahami firman-Mu. Sehingga di tengah situasi hari-hari ini kami punya iman yang teguh bahwa Tuhan akan memberikan kami terobosan dalam hidup kami. Yang tidak dapat kami pikirkan, tapi kami yakin Tuhan dapat mengerjakannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya melanjutkan konteks pembicaraan kita Lukas pasal yang kelima. Yaitu kemarin sudah bahas ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Hari Senin, Selasa, dan Rabu. Hari ini adalah hari Kamis, yaitu di ayat yang keempat, saudara. Kalimatnya bilang begini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Waduh, hebat sekali. Saudara, ada satu bagian ini menjadi mengingatkan kita bahwa ketika Yesus berkata, dia pakai perahunya Simon, dia naik ke perahunya Simon dan dia memberitakan Injil sebelumnya. Nah, ada kalimat yang menarik, yaitu dia suruh katakan, tebarkan jalamu, saudara. Nah, ketika dia menyuruh menebarkan jala, sebenarnya secara manusia tidak mungkin bisa terjadi ikan itu didapati. Karena ini adalah peristiwa menjelang siang. Pagi menjelang siang. Ikan tidak mungkin dapat untuk masuk ke dalam jala itu. Ada satu langkah yang sudah dimulai dengan rasa optimis. Yesus praktekkan itu kepada murid-muridnya. Atau kepada orang saat itu. Karena mereka belum diangkat sebagai seorang murid. Kepada Petrus atau Simon yang sedang mengalami kegagalan. Maka ini menjadi menarik sekali. Lemparkan jalamu. Apa itu artinya? Artinya, untuk kita menerima sebuah terobosan, kita berani untuk melihat bahwa apa yang Tuhan sampaikan lewat firman, kita imani dan kita berani taat. Dan ketika kita taat, kita berani melakukannya. Apa yang dia perintahkan. Saya yakin dan percaya, engkau akan mengalami terobosan yang luar biasa. Artinya apa, saudara? Jadi ketika waktu suruh lemparkan itu, sudah dimulai dengan satu tindakan praktis. Bahwa hidup ini tidak boleh, saudara, nothing to do. Tapi kita harus do something, melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Saudara, mungkin kita ada dalam rumah, tetapi kita tidak boleh mati kreatif. Mungkin kita ada di dalam satu keadaan yang tidak bisa berbuat apapun, tapi engkau tidak boleh mati di dalam inovasimu, dalam apapun. Karena kita harus menciptakan segala sesuatu. Bagaimana hidup kita tetap berdampak. Ingat baik-baik pesan ini. Taat dan melakukan apa yang sudah engkau baca dan engkau renungkan. Saya yakin dan percaya. Engkau akan mendapatkan sesuatu yang besar di tengah-tengah situasi hari ini. Engkau imani ini. Ketika engkau taat, saya yakin dan percaya. Pemulihan terjadi. Bahkan kesembuhan pun yang terjadi. Karena Tuhan akan melakukan sebuah terobosan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hamba berdoa. Untuk setiap kami mengikuti perenungan ini Tuhan. Kami mau belajar taat dengan apa yang kami dengar, kami lihat, kami saksikan lewat firman-Mu. Sehingga ketika kami mau taat Tuhan, kami yakin dan percaya. Tuhan akan lakukan terobosan yang luar biasa. Diberkatilah hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan, dan ingat selalu, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.